kelihatan ya. Oke, konsep dasar perbankan syariah. Bank syariah dan sistem perbankan, menurut Hermansyah mengemukakan pengertian sistem lembaga keuangan atau bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintah penyimpan dana-dana yang dimilikinya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Hermansyah mengemukakan pengertian perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengertian perbankan adalah sistem yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah perbankan syariah. Secara umum pengertian bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Butir 13 Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, ini falsafah operasi bank syariahnya menurut Zainul Arifin. Kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, yaitu dengan cara yang pertama menjauhkan diri dari unsur riba, yang kedua menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, tiga mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional, prinsip-prinsip umum bank syariah dan karakteristik dan ciri bank syariah. Yang pertama, menghindari riba itu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara satu, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha. Itu ada di Quran Surat Luqman ayat 43. Yang keduanya, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan pembiayaan terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Nah, itu di Quran Surat Al-Imran ayat 130. Yang ketiganya, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi di sini yang dimaksud barang ribawi itu barang-barang yang memang pendapatannya itu dari hal riba itu sendiri. Terus yang keempat, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan di muka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Selanjutnya, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 200.
75 dan An-Nisa ayat 29, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Di sini bank syariah menurut Syafi'i Antonio, bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Selanjutnya, prinsip umum yang diterapkan bank syariah. Dalam menjalankan tugasnya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Prinsip umum yang diterapkan bank syariah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pengharaman riba, tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Yang keduanya, prinsip keadilan, cermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Ini sesuai akadnya ya. Terus yang ketiga, prinsip kesamaan, tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Jadi mitra kemarin yang pernah kita bahas itu, bukan debitur dan kreditur. Oke. Prinsip operasi bank syariah. Konsep ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas. Bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud harus selalu mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Nah, di sini ada syarat termin prinsip ekonomi syariah dalam nilai-nilai bangunan ekonomi Islamnya. Ada 5 dasar. Yang pertama itu nilai ketuhanannya, tauhid, menjadi landasan dalam setiap kehidupan. Islam sangat menghargai proses kerja dan segala perilaku ekonomi lainnya dengan cara menilainya sebagai ibadah yang pasti berpahala. Terus yang keduanya atau keadilan, Allah memberikan fasilitas kehidupan berupa alam dan segala yang terkandung di dalamnya untuk manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 42 memerintahkan pada umatnya untuk selalu berlaku adil. Prinsip yang ketiganya yaitu nubuah atau kenabian. Nah, ini sudah diajarkan oleh Nabi kita, nyata mengenai kerja sama saling menguntungkan. Nah, ini diantaranya dagang bersama Siti Khadijah. Terus selanjutnya khilafah atau kepemimpinan atau pemerintahan. Nah, pola interaksi ini harus dituntun oleh nilai-nilai Islam dan bermuara pada peribadatan. Untuk mewujudkan misi tersebut, manusia membutuhkan sebuah alat yang berubah pemerintahan atau khilafah. Nah, di sini tugas pemerintah itu memastikan apakah bank-bank syariah ini sudah berjalan sesuai relnya. Terus selanjutnya mat hasil akhir kembali. Prinsip ini menegakkan bahwa proses ekonomi akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Perilaku bisnis dalam Islam diharapkan dapat mendatangkan dua keuntungan sekaligus, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia keuntungannya buat hidup di dunia, dan di akhiratnya itu menghindari riba. Jadi biar bagus, sesuai dengan syariatnya. Menurut Zainul Arifin, pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi kejujuran. Makanya diharapkan ketika ada pemilihan SDM, itu syaratnya yaitu jujur selain kecakapan.
di bidang syariahnya. Terus ada tablik secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Ada amanah menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi. Selanjutnya adalah fatanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Ciri-ciri bank syariah. Ini ada beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Di sini ya, jadi ciri-cirinya sudah jelas. Bank konvensional itu menetapkan biaya administrasi itu katakanlah 10.000, di sini akadnya disebutkan nominalnya dan bisa ditawar. Selanjutnya, penggunaan presentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Dalam kontrak pembiayaan bank tidak ada perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan atau al-wadiyah. Bank tidak menerapkan jual beli atau sewa dari mata uang yang sama dan transaksi dapat menghasilkan keuntungan. Jadi tidak ini uang terus nanti dibungakan atau penggandaan uang gitu. Adanya Dewan Syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syariah. Selanjutnya, bank syariah selalu menggunakan istilah bahasa Arab. Istilah tersebut tercantum dalam fikih Islam. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial. Terus mempunyai fungsi amanah, berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada fungsi bank syariah. Menurut Ismail 2003 membagi fungsi bank syariah pada 3 fungsi. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiyah dan al-mudharabah. Yang kedua, penyalur dana kepada masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad jual beli dan akad kemitraan. Yang selanjutnya memberikan pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya itu jasa pengiriman uang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Tiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola zakat sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya ada pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan aturan undang-undangan. Lembaga perbankan syariah. Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan pembukaan UUD 45. Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama hingga kelima tidak bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Filosofi keberadaan bank syariah di Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut diimplementasikan dalam
prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah maupun bagi lembaga perbankan syariah. Nah, menurut Hasan, filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya bangsa Indonesia sebagai negara yang berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Peran dan fungsi kelembagaan perbankan syariah. Yang pertama, peranan perbankan syariah bagi Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Peranan dan fungsi bank dalam konteks usaha adalah sebagai finansial intermediary antara pemilik dana dan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal, yaitu melaksanakan amanat UUD 45 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi negara. Nah, UUS itu sendiri adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lanjut tentang tujuan kelembagaan perbankan syariah. Sebagaimana diulas dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan keadilan rakyat. Dikutip dalam Zubairi Hasan oleh Hendi Suhendi 2010 tertera dalam pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah riba, penambahan pendapatan secara tidak sah. Yang kedua, maisir, transaksi yang digantungkan pada ketidakjelasan atau untung-untungan. Ketiga, ghorar, transaksi yang objeknya tidak jelas. Empat, haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah. 5, zolim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini ada struktur kelembagaan dalam perbankan syariah. Itu ada Bank Indonesia, pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi, 4, Dewan Pengawas Syariah, kelimanya MUI dan Komite Perbankan Syariah. Selanjutnya adalah peranan bank syariah, itu 1, riba dan dampaknya terhadap ekonomi. Bank syariah dibentuk dan berdiri agar sistem perbankan dan perekonomian menjadi suci atau terhindar dari riba, dan bank syariah berjalan dan bergerak mengatur keuangan secara islami dan syar'i. 2, lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah dalam keuangan dan stakeholder dalam lembaga keuangan syariah tentunya berjalan dengan sesuai kaidah dan dengan baik, benar, mulai dari cabang bank syariah sampai ke pusat Islamic Bank yang dikomodoi Bank Indonesia atau Dewan Pengawas Syariah. 3, peningkatan kualitas dan pelayanan bank syariah. Upaya bank syariah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan bank syariah yaitu peningkatan peranan Dewan Pengawas Syariah, prioritas yang sebaiknya dilakukan baik pada pembiayaan perdagangan maupun penyertaan modal. 4, ada teori dan kebijakan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam, keuangan Islam, dan sistem bank Islam bekerja dengan dasar hukum Islam. Secara teoritis, model bank syariah adalah sistem perbankan syariah berdasarkan kekayaan. Kemudian penabung diperlakukan sebagai pemegang saham bank syariah. 5, peranan bank syariah dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu asas dari 3 asas pembangunan ekonomi atau trilogi pembangunan. Adapun 3 asas
pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah penciptaan stabilitas, penciptaan pertumbuhan, dan penciptaan pemerataan. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Atau kita mulai bahas yang kemarin, Pak Wiranto? Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Kemarin itu kan ada pertanyaan yang jawabannya masih ngambang.